Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman rekan guru dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini di tanggal 21 November 2024. Saya Jenny Albert, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Prabu Muli, akan melaksanakan salah satu tugas saya di modul LMS, modul 3.1, yakni mewawancarai atau berbincang dengan kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran. Dan kebenaran juga saya adalah seorang guru di SD Negeri 54 Kota Prabu Muli, dan bersama dengan saya saat ini juga sudah ada kepala sekolah kami tercinta Ibu Suslana Serjana Pendidikan yang akan memberikan pendapat-pendapat beliau mengenai bagaimana pengambilan keputusan dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Baik, selamat pagi Bu Suslana. Ya, apa kabar Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya. Baik Bu, izin mungkin beberapa waktu ke depan saya akan meminta Ibu menggunakan waktunya untuk sama-sama berkomunikasi dengan saya terkait mungkin keputusan-keputusan yang Ibu ambil pada saat Ibu dihadapkan dengan sebuah masalah, dan di baik itu mungkin benar sama benar ataupun salah lawan benar Bu ya. Kalau boleh saya langsung ke pertanyaan pertama Bu ya. Boleh Bu ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengetahui ataupun mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Ibu bisa mengetahui ini? Dilema etika itu mempertimbangkan sebuah masalah yang menyangkut di dunia pendidikan atau dunia pendidikan proses belajar mengajar di dunia pendidikan. Ini pelajaran apakah dia benar sama benar atau dia salah dan lawan benar. Banyak sekali tentunya Bu ya kasus-kasus yang sering dihadapi, baik itu mungkin yang sering terjadi Bu ya di dunia pendidikan, bukan berarti di sekolah kita, tapi di semua dunia pendidikan. Ada yang seperti Ibu katakan tadi, ada benar lawan benar, ada juga benar lawan salah ya. Baik. Kemudian Bu, ke pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya ketika dihadapkan dua hal yang sama-sama benar? Misalnya, bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Misalnya dalam tugas proses belajar mengajar, Ya. salah satunya yang sering terjadi di sekolah kita ini misalnya masalah tugas akan jam mengajar mereka. Tugas jam mengajar guru. Ada apa Bu? Di mana misalnya ada seorang guru yang memang kebenaran sedang bertugas, kemudian dia diberikan satu masalah atau problem, ada suatu kepentingan di luar sekolah atau kepentingan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Otomatis dia ini mau meninggalkan tugasnya atau di sekolah. dari sekolah yang tempat dia mengajar. Bagaimana cara kita mengambil kebijakan agar kepentingannya itu sebagai seorang guru, dia juga seorang guru, saya dan ibu juga sebagai pimpinan memberikan kebijakan agar tapi tidak merugikan kedua belah pihak atau sekolah dan tentunya bukan guru yang ditinggalkan. Jadi saya ambil keputusan, saya panggil dulu berapa lama dia tinggal bertugas atau kepada siapa dia menitipkan tugasnya, dan saya panggil berdua itu mencari jalan keluarnya. Jadi mungkin terjadilah suatu kata antara guru yang akan menggantikan dengan yang akan melaksanakan keperluan pribadinya tadi, selama tidak merugikan siswa atau juga tidak merugikan guru yang menggantikan dan mereka sama-sama sadar. Saya mengambil kebijakan saja begitu Pak. Kemudian itu diberikan jangka waktu tertentu Bu ya. sesuai dengan
prosedur. Sesuai dengan prosedur. Baik. Oke. Berarti kalau saya menangkap dari penjelasan ibu tadi, berarti ibu berkomunikasi terlebih dahulu memanggil guru tertentu, mengklarifikasi bagaimana ya. Kemudian setelah ada pertimbangan yang lainnya baru nanti akan dibuat keputusan. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa saja Bu yang biasa ibu lakukan kalau ibu menghadapi sebuah kasus yang benar sama benar? Awal-awalnya pertama bagaimana? Kasus benar sama benar ini otomatis kita menjadikan dilema sebagai pikiran untuk mengambil keputusan agar antara kedua belah pihak ini tidak merasakan hal-hal atau kesenjangan. Seandainya ibu mengambil keputusan, jadi artinya keputusan ibu tertentu tidak memihak di antara keduanya. Jadi mereka berdua itu tidak merasa dirugikan atau merasa ada rasa kenapa saya ini pertimbangan gitu. Jadi yang jelas ibu mengambil keputusan agar mereka ini tidak ada konflik gitu. Kemudian saat menyelesaikannya itu seandainya ibu merasakan takut keputusan ibu ini merasa tidak jarang, masih ibu bertanya-tanya juga dengan masih dengan wakil kepala sekolah terkait di dalam sekolah ini. Berarti ibu berkonfirmasi terlebih dahulu, kemudian juga ibu meminta pendapat dari komponen satuan pendidikan di sekolah ini. Baik Bu, terima kasih. Lanjut Bu ke pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus yang benar sama benar ini, yang kira-kira ibu bingung mau ambil keputusan, oh ini langkah efektifnya, kira-kira langkah apa saja biar ibu efektif mengambil keputusan ini? Yang jelas tidak mengambil keputusan sendiri, berkoordinasi dengan terkait dari anggota sekolah atau kepala sekolah. Kalau memang masih berat, bisa juga kita dengan pihak terkait yang lebih lagi di dinas pendidikan. Oke, baik. Berarti agar lebih yang paling efektif itu adalah berkomunikasi Bu ya. Berkomunikasi. Iya, kalau saya boleh simpulkan dari yang ibu sampaikan tadi dengan guru terkait, kemudian juga yang punya masalah maksudnya Bu, kemudian juga dengan komponen yang ada di sini guru, dan pada akhirnya juga bisa sampai ke dinas pendidikan kalaupun belum selesai Bu, agar tepat keputusan yang diambil. Dan kita juga mungkin resikonya lebih kurang Bu ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan nomor selanjutnya Bu, oke. Tentunya saat ibu dihadapkan dengan sebuah kasus benar sama benar, pasti akan ada beberapa tantangan. Nah, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang benar sama benar ini, dilema etika, dan pasti ada tantangan sebagai seorang kepala sekolah yang belajar. Yang jelas tantangan itu dalam sebuah permasalahan pasti ada. Kita merasa kita sudah mengambil keputusan benar, dan jelas pasti ada pro dan kontra. Karena keluarga sekolah kita ini banyak, bukan hanya 2 orang guru itu yang bermasalah saja. Ada yang di belakang-belakangnya juga, mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Tapi menanggapi hal itu kita harus bijaksana agar kita selalu melakukan komunikasi yang baik antara keluarga sekolah, antara 2 orang yang punya masalah, agar komunikasi itu tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kedepannya tidak ada hal-hal yang atau kesenjangan. Begitu. Lama-lama kalau kita bersikapnya bijak akan normal kembali. Biasa. Berarti kalau saya boleh juga simpulkan, yang menjadi tantangan ibu dalam pengambilan sebuah keputusan ini adalah satu kesenjangan antara rekan sesama guru itu ya. Itu alami, saya kira alami bukan memang terjadi, manusia itu terjadi di mana-mana. Ibu, yang berikutnya, kemudian apakah ibu nih memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, benar sama benar ini, atau ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau memang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya,
bentuk atau prosedur yang bagaimana yang ibu jalankan kalau memang ibu berjadwal atau langsung memutuskan sendiri? Tentunya kita tidak sebagai pimpinan tidak harus mengambil keputusan itu langsung. Saat itu juga Langsung ada masalah langsung panggil langsung itu kan rasanya tidak bijaksana. Kita Tidak harus bijak, ya. mempertimbangkan, tahu dulu persoalannya, masalahnya, jalan apa yang harus kita ambil untuk memecahkan sebuah masalah ini. Oleh itu kita berkonfirmasi dulu dengan wakil kepala sekolah itu yang lebih penting, atau guru-guru yang lebih senior, baik pengalaman maupun usianya, atau sharing-sharing juga dengan teman-teman sekolah lain yang pasti ada juga sekolah lain mengalami hal-hal yang serupa. problema yang hampir serupa. Itu baru kita tentukan jadwalnya kapan kita memanggil yang punya yang bersangkutan yang punya masalah. yang bermasalah. Berarti kemudian baru di Iya. Nah, Ibu, kemudian selanjutnya Bu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam sebuah pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang benar sama benar ini? Tentu banyak Pak. Yang jelas yang dikeluarkan di sekolah konfirmasi, kemudian konfirmasi dengan yang terkait misalnya pengawas pimpinan sekolah atau juga sharing-sharing juga dengan teman-teman yang lain. Mereka memberikan masukan yang baik buat kita tentunya. Oke, jadi masukan dari semua komponen di luar dari itu sebagai salah satu komponen pelajaran itu juga merupakan salah satu beberapa faktor-faktor yang dapat membantu ibu Bu, ya ketika dihadapkan dengan sebuah dilema etika. Baik, terakhir Bu, mungkin pertanyaan ini, nah dari semua yang ibu sampaikan Ibu ya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan yang benar sama benar ini sampai dengan hari ini? Efeknya terhadap diri ibu tentunya ya. Pengalaman itu membuat kita menjadi lebih matang Pak. Lebih matang, mendewasakan pemikiran, berani bijak, berpengalaman dada untuk menghadapi serumit apapun masalah atau yang menjadikan dilema buat diri ibu lagi. Jadi mendewasakan diri lah. Semakin ibu menghadapi berbagai macam jenis kasus, dan kita akan semakin matang berarti dan semakin bijak Bu ya. Bijak dan sabar. Saya doakan semoga ibu menjadi seorang pemimpin yang dapat merangkul semua warga sekolah dengan bijak dan baik, dan ibu juga melakukannya dengan hati yang sangat tulus. Makasih Bu ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak dan Ibu, segenap teman-teman guru dimanapun berada, demikianlah perbincangan singkat saya bersama dengan kepala sekolah kami di SD Negeri 54 Kota Prabu Muli, Ibu Suslana Sujana Pendidikan. Demikian perbincangan ini semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama saat kita menghadapi masalah-masalah ataupun kasus-kasus dan harus diambil keputusan dengan jalan yang paling baik. Terima kasih, saya Jamie Albert, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Prabu Muli pamit. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat guru dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini saya Jamie Albert, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Prabu Muli, yang pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan tugas saya dalam LMS, yakni tugas di modul 3.1. Salah satunya adalah mewawancarai salah seorang pemimpin pembelajar diantaranya ya, mengenai bagaimana mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang kepala sekolah di SD Negeri di 48 Kota Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Timur, dengan yang saya hormati Bapak Aidil Soleh, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Jamie. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak atas kesediaan dan juga kesempatan Bapak pada hari ini dapat membantu saya. Untuk beberapa waktu ke depan saya akan meminta waktu Bapak sejenak untuk bertanya tentang bagaimana pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan pada saat Bapak menghadapi sebuah masalah atau kasus ya. Mohon izin, mungkin boleh Pak saya langsung ke pertanyaan yang pertama? Silakan Pak Boleh. Jamie. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ini adalah sebuah pujukan moral. Pak? Pak Jemi, kalau berbicara tentang etika itu termasuk perilaku, apalagi kita sebagai pegawai ini kita pegawai negeri PNS ya, selaku atau P3K, ASN, apalagi kita selama ini dalam mengambil keputusan seperti itu tidak serta-merta kita langsung mengambil keputusan. Seperti contohnya, misalnya di sekolah ada guru yang mengalami sakitnya itu bukan sakit biasa. Kalau sakit biasa enak, mereka cuma izin sebentar dan dapat melaksanakan tugas. Misalnya sakitnya itu penyakit parah, misalnya kanker atau ada kanker payudara. Nah, hal-hal seperti ini pemimpin selaku pemimpin tidak serta-merta mengambil keputusan dengan langsung memutuskan, tetapi melihat dulu keadaan seorang guru tersebut, misalnya melalui teman-teman mereka mengajak ke rumahnya, mengunjungi bagaimana, apakah benar-benar sakitnya itu, bagaimana keadaannya, kemudian surat-suratnya tentang hasil-hasil misalnya ronsen atau dari keluarganya bagaimana. Nah, setelah itu baru kita identifikasi kembali, kita kumpulkan, dan itu juga belum dapat kita putuskan. Itu untuk etika dalam guru melaksanakan tugas. Memang dilema ini. Di salah satu guru harus melaksanakan tugas, tetapi di sekolah kita ada kebijakan. Nah, kebijakan ini apakah melanggar aturan atau tidak? Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai kami selaku pemimpin mengambil keputusan yang salah. Jadi kita harus berkolaborasi, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Itu kami kira itu Pak Jemi untuk sementara yang tentang dilema etika dan bisikan moral. Oke, terima kasih Pak ya. Kemudian boleh Pak saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh Pak Jemi, ini nak bertanya terus ini nanya. Apa lagi ya, kalau bisa kami jawab Pak Jemi, silakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dua nilai kebijakan yang saling bertolak belakang. Gimana Bapak melihat? Nah, ini tadi Pak, ini ya Pak Jemi ya, yang sama seperti yang Bapak kasus tadi. Nah, kasus tadi itu kan kasus ya, setelah kasus yang masalahnya di sekolah atau di keluarga, di mana itu pasti ada kasus, kita manusia. Nah, ini kasus ini seperti tadi, salah satu guru harus menjalankan tugas, dan di sekolah harus ada aturan tertentu. Maka untuk hal-hal seperti ini kita identifikasi pertama kali, yaitu kenapa guru itu tidak masuk, tidak mengajar. Nah, kemudian di sana kita harus ada tindakan dari sekolah. Sudah berapa hari izin itu, sakit itu misalnya batas 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari ya sudah penyakitnya Pak. Nah, ternyata si guru ini mempunyai penyakit yang sangat parah, misalnya kanker payudara, kanker payudara. Ini tidak bisa melaksanakan tugas. Nah, di sisi lain mereka punya tugas di sekolah. Nah, sedangkan sekolah bagaimana? Jadi salah satu yang pertama, selain identitas guru yang bisa identifikasi gurunya tersebut, kemudian kami di sekolah bersama guru juga bermusyawarah untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai nanti kami salah mengambil keputusan kan. Pengambil keputusan ini juga
setelah kami sama guru juga tidak cukup juga. Dan juga kita punya ada komite sekolah, kita ajak rembukan dulu, kita panggil, kita ceritakan masalahnya. Kemudian di sana kita rembukan lagi, sudah menghadap ke komite, rembukan lagi sama guru, kepemimpinan komite juga. Nah di sana juga kita belum juga mengambil keputusan, kita juga memuasarah karena sekolah juga punya induk, yaitu dinas pendidikan. Jadi kita ke dinas pendidikan menemui selaku pengawas binaan sekolah dulu, pengawas binaan. Jadi pengawas binaan, setelah pengawas binaan ada hasil titik temunya, baru kita ngadap lagi ke dinas pendidikan, itu kabit. Nah itu Pak Jemi, sementara seperti itu. Baik Pak, terima kasih, sudah lengkap sekali rasanya. Ini juga pertanyaan ketiga ini secara tidak langsung juga sudah terjawab apa yang Bapak sampaikan tadi, tapi namun barangkali perlu saya pertegaskan kembali Pak ya, mungkin boleh singkat langkah-langkah atau prosedur seperti apa sebelum Bapak mengambil keputusan yang dilakukan selama ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau ada guru yang sakit, kan langkah pertama kita harus meminta surat mereka. Surat itu yang paling pokok, surat dari kesehatan saya, dokter yang bersangkutan. Kalau penyakit dalamnya dari penyakit dalam suratnya. Nah, kemudian di surat tersebut pasti ada batas berlakunya untuk istirahat atau bagaimana. Atau ternyata mereka tidak dapat lagi melaksanakan tugas, misalnya. Tidak dapat lagi melaksanakan tugas. Nah, maka di sini langkah kedua, kalau sudah mendapatkan surat tersebut, misalnya tidak dapat lagi melaksanakan tugas karena penyakitnya sudah begitu parah, kan kita musyawarah. Namanya dengan guru, bagaimana kita ceritakan sama guru, dan guru juga mempunyai usul-usul juga. Nah, kemudian kita panggil komite juga. Jangan sampai itu kita ketahui oleh komite bahwa guru tersebut bahwa tidak melaksanakan tugas, padahal mereka ada tugas di sekolah untuk ajar, misalnya sebagai wali kelas kan. Kemudian tidak selesai juga, kita masyarakat menemui pengawas dan kita ceritakan pengawas binaan. Kemudian yang terakhir baru kita ke dinas pendidikan, itu menemui kabit pendidikan sekolah dasar, bagaimana menurut keterangan daripada kabit pendidikan sekolah dasar, dan di sana ada keputusan. Dan ternyata karena yang namanya guru di sekolah pasti ada siswanya yang nama guru, jadi untuk mereka yang tidak bisa melaksanakan tugas itu karena mereka mempunyai hak dan kewajibannya itu untuk mengajar, dan haknya itu mereka mendapatkan imbalan. Bagaimana untuk langkah-langkah selanjutnya dan terakhirnya, bagaimana mereka apakah tetap mendapatkan hak walaupun tidak mendapatkan menjalankan kewajiban, atau bagaimana, atau posisi dari guru ini hasil musyawarah secara kekeluargaan dapat digantikan oleh guru yang berada di sekolah, dan mereka tetap mendapatkan imbalan sesuai hak mereka, tetapi kita sudah bermusyawarah mendapatkan surat secara tertulis, baik dari musyawarah sama komite, sama guru, sama pengawas, sama dinas pendidikan. Maka kami selaku pemimpin tidak keliru untuk mengambil keputusan tersebut apabila kita sudah berkolaborasi untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang menyangkut dilema. Ini semuanya benar, sekolah juga mau benar, dan yang bersangkutan juga mau benar. Jadi kita mendapatkan suatu keputusan. Jadi enak yang gurunya, enak juga sekolah. Itulah Pak yang ada di jalan tengah. Kalau saya tarik satu kesimpulan dari apa yang telah Bapak jelaskan tadi, berarti adalah komunikasi. Yang bermuara di dinas pendidikan, dan juga komunikasi dua arah antara guru yang bersangkutan, kepala sekolah, dan juga dinas pendidikan. Sehingga akhirnya ditariklah sebuah satu keputusan yang memang memihak, berada di jalan tengah. Di jalan tengah. Ya, jadi ada hasil bukti suratnya Pak Jemil,
Dan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan pada saat Bapak menghadapi kasus-kasus yang sama-sama benar ini, yang kira-kira oh ini jalan yang paling tepat ya, efektif yang mungkin. Jadi keputusan, mengambil keputusan itu Pak Jemi ya, kita harus melalui langkah dan perlu pemikiran yang matang. Jadi langkah yang pertama kita menemui hal-hal yang seperti itu, menemui guru yang bersangkutan kita temui, gurunya, keluarganya, kemudian kita tanya juga sama teman-temannya yang mengajar, apakah benar mungkin teman-temannya yang mengajar itu informasi yang lebih cepat daripada kita selaku pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus, karena di sekolah itu satuan pendidikan itu ada tim yaitu sekolahan, ada komite, dan ada pengawas, dan ada dinas pendidikan. Itu langkah-langkah yang harus kita jalani, harus kita temui, kemudian kita dapat mengambil keputusan. Jadi suatu saat seandainya ada hal-hal yang dilema seperti ini, mengambil keputusan tidak bisa kita sendiri yang memutuskan, harus melalui kolaborasi secara tim yang khusus, yang solid, sehingga keputusan yang diambil benar-benar bisa tepat. Jadi yang bersangkutan bisa berobat misalnya penyakitnya dengan enak, dengan santai, dengan jadi melalui doa-doa, dan teman-teman yang menggantikan misalnya di sekolah enak juga melalui doa. Jadi tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Itu yang jelas, ada kecemburuan sosial, pasti ada kecemburuan. Dan dengan adanya kolaborasi, bermusyawarah, mengambil keputusan, tidak mungkin kita akan ada kecemburuan sosial. Dan kalau hal-hal seperti ini, makanya kalau kita balik, seandainya guru juga mau seperti itu, yang sakit ya pasti jawabannya tidak. Iya, pasti jawabannya tidak. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, Pak Jemi ya. Jadi apalagi Pak Jemi masih muda. Baik Pak, untuk yang berikutnya Pak, tentunya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini yang kita anggap anggap pada sebenarnya pada kenyataannya ada dua hal yang sama-sama benar. Nah, dalam hal ini Pak, hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang benar sama benar ini? Pasti ada tantangannya. Ini tantangannya yang pertama tadi Pak, ini Jemi, cemburu sosial. Kecemburuan sosial. Daripada kecemburuan sosial itu tidak ada lain sebenarnya yang untuk, apalagi kita bekerja, seandainya yang sakit tadi haknya dapat, tetapi kewajibannya sebagai guru tidak dapat dilaksanakan, kan? Nah, sedangkan yang menggantikan guru tersebut menjalankan tugasnya, tetapi tidak mendapat tambahan hak. Nah, itu yang jelas itu. Dari sekolah kan kita tidak mungkin menambah, karena mereka juga punya haknya mereka, tapi sebatas itu. Paling-paling ucapan memotivasi, semangat Bu, ya seperti itu. Itu dilema. Jadi yang pertama itu kecemburuan sosial Pak ya. Pasti terjadi di mana-mana. Karena ya alami, natural ya Pak ya. Natural, kita kan sebagai manusia. Jadi alami. Itu yang selama ini Bapak hadapi tantangannya. Jadi mengenai rasa humanisme, rasa kemanusiaan. Ya Bapak juga sebagai pimpinan juga ya bagaimana rasanya rasanya. Baik Pak, terima kasih. Yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau Bapak mungkin langsung menyelesaikannya di tempat, kemudian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya secara bentuk atau prosedur yang bagaimana yang mungkin Bapak ini kan pasti ada jadwal ini. Kita pertama menjadwalkan, itu pasti bagaimana, seperti kita mengambil tindakan tadi, kita menjadwal menemui, terus jadwal bermusyawarah, ada waktu sudah semua komponen bermusyawarah, baru kita tentukan jadwal untuk mengambil keputusan bahwa memberlakukan yang tersebut. Itu tidak serta-merta kita langsung ada ketemu ini kita langsung ambil keputusan, kamu tidak seperti itu. Tetapi
kalau seandainya sakit wajar-wajar baik di sekolah pasti ada guru piket yang menggantikan, tapi tidak selamanya harus guru piket karena mereka harus fokus di kelas tertentu, misalnya kelas 4 apa yang terjadi ya fokus di kelas 4. Dan mungkin guru piket harus menggantikannya setiap waktu. Ya Pak, kalau saya tarik kesimpulan Pak ya, Bapak melihat kurun waktu dulu kurun dari waktu, ini, apakah ini akan berdampak untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu dia. Seandainya mungkin jangka panjang tadi seperti yang telah Bapak sampaikan tadi Pak ya, tentunya tidak bisa langsung dieksekusi pada saat itu Tidak apabila bisa. Bapak menjadwalkan untuk bertemu dengan semua bagian-bagian petugas sekolah seperti komite, guru dan lain-lain. Menuju ke terakhir nih Pak, pertanyaan nomor 7. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah Bapak, dapat membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan dilema etika ini Pak? Yang dapat membantu Bapak yang jelas itu komponen satuan pendidikan, guru, wakil kepala sekolah, kemudian pendiknya, itu yang pertama-tama yang bisa mengambil keputusan untuk membantu Bapak sebagai menjalankan program sekolah di dalam satuan pendidikan. Selesai dari mereka baru kita kembali ke tim sekolah. Jadi yang pertama-tama adalah teman-teman di sekolah, teman-teman seperjuangan itu ya kita. Baik Pak, dan selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Ini pengalaman ya tentang yang sakit dan di sekolah SD 48 juga sudah mengalami hal seperti itu. Jadi dilemanya seperti maka Bapak bisa berbicara seperti itu tentang yang sakit itu. Jadi pengalamannya ini banyak sekali dan di dalam pengalaman ini setelah Bapak mengambilkan keputusan ini yang bersangkutan ada rasa etikanya berterima kasih terhadap pimpinan, berterima kasih kepada teman-temannya dan mereka yang di sekolah juga berterima kasih karena yang sakit juga sampai di sekolah ini dengan adanya pertemuan yang sudah kita anjurkan, mereka juga walaupun sakit ada tanda terima kasihnya sama teman-teman di sekolah, ada tanda terima kasih di sekolah. Jadi itu yang menjadi kebanggaan Bapak. Tapi kalau kita laksanakan secara prosedur dengan komitmen, dengan solid, itu yang menjadi pengalaman Bapak. Jadi sampai yang bersangkutan meninggal jadi kenangannya itu berarti ini sama-sama teman bagus, sama sekolah, kami juga sama di balik cerita ini berarti memang ada sebuah kenyataan yang terjadi dan pernah dieksekusi. Ya mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak ya. Pada saat Bapak mengambil sebuah keputusan, pada saat Bapak menghadapi sebuah dilema etika, kemudian Bapak akan mengambil sebuah keputusan, hal yang Bapak pikirkan adalah diantaranya 3. Yang pertama, Bapak akan mengambil keputusan berdasarkan aturan. Yang kedua, Bapak akan mengambil keputusan berdasarkan hasil akhir dari keputusan ini, atau Bapak akan mengambil keputusan dari panutan. Dalam arti kata, Bapak lebih mementingkan empati kemanusiaan ketika mengambil keputusan. Kira-kira yang mana Pak? Kalau disuruh memilih Bapak berdasarkan keputusan itu berdasarkan aturan itu berdasarkan aturan itu yang pertama itu fokus. Tetapi sebelum ada aturan kita ada empati terhadap gurunya sakit, empati sebagai terhadap guru yang menggantikan tugasnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak semata-mata kita harus sesuai dengan aturan terlebih dahulu. Aturan itu setelah kita bermusyawarah. Sudah mengambil keputusan akhir, itu yang kita laksanakan aturan. Tapi sebelum kita mengambil keputusan akhir, pasti selaku pemimpin mengambil kebijakan untuk mengatasi hal yang dadakan yang tidak bisa kita
laksanakan langsung pada saat itu juga. Jadi Berarti kalau saya ambil kesimpulan juga dari sebuah kasus-kasus dilema etika yang mungkin dihadapi, pertama Bapak akan lebih mementingkan dulu service thinking dalam Iya. hal ini kepedulian atau Kepedulian, empati. ya. Kemudian dikaitkan juga dengan peraturan yang ada sesuai dengan peraturan. ya nanti. Pak, terima kasih banyak atas kesempatan, jawaban-jawaban Bapak juga telah berbagi bersama dengan saya, juga menjadi pengalaman bagi saya untuk bagaimana mengambil sebuah keputusan dari seorang pemimpin pembelajar, Pak ya, Ya. dengan tetap mengaitkan dasar-dasar dilema etika, kebijakan-kebijakan yang ada. Ya, karena kita tidak boleh lupa karena dasar negara kita Pancasila. Itu Pancasila, jadi kita harus ada kebijakan dan harus mempunyai keputusan. Nah, ini karena dasar kita harus mempunyai keputusan. Jadi menghadapi hal-hal seperti itu. Baik Pak, Ya. izin saya tutup dulu Pak ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman rekan guru dimanapun berada, demikianlah perbincangan singkat saya Jamie Albert, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Prabu Mulih, bersama dengan salah satu kepala sekolah hebat di Kota Prabu Mulih, Bapak Aidil Soleh Sujana Pendidikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.